Perkenalkan, nama saya Tesalonika Tumbel, program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Nah, baiklah, saat ini kita akan belajar materi tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia. Namun, ada baiknya kita harus tahu dulu apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kita saat ini. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengetahui letak dan struktur organ pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Ketiga, menjelaskan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keempat, menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang kelima, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan pada manusia. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Apa sih bernafas itu? Respirasi atau sistem pernapasan merupakan proses fisik di mana organisme hidup menghirup oksigen atau O2 dari atmosfer sekitarnya dan kemudian menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Respirasi pada manusia dilakukan melalui alat respirasi yang terdiri dari hidung, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Hidung merupakan organ penciuman dan jalan utama masuknya udara dari dan ke paru-paru. Di dalam hidung terdiri dari silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Bagian belakang rongga hidung terdapat daerah yang disebut faring. Faring merupakan lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Laring memiliki kutub yang disebut epiglotis. Hanya akan menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Di dalam laring terdapat pita suara. Pita suara merupakan jaringan elastis. Laring terdiri dari lempeng-lempeng tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutup serta membuka glotis. Glotis adalah lubang mirip celah yang menghubungkan faring dengan trakea. Selanjutnya trakea. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan kerongkongan dan berbentuk pipa. Bagian dalam trakea cincin dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia. Lapisan bersilia ini berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C, yaitu untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Selanjutnya kita masuk pada bronkus. Bronkus merupakan bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Bronkus terletak di paru-paru kanan dan kiri. Bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Bronkus bercabang-cabang lagi sehingga disebut bronkiolus. Dinding bronkiolus tipis dan tidak bertulang rawan. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti bulu kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Nah, pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernafas. Selanjutnya kita masuk pada pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru adalah alat respirasi yang terletak di dalam rongga dada
dan di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga dada yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang disebut pleura. Gerakan kembang kempisnya paru-paru terjaga dari gesekan karena adanya cairan limfa di antara kedua selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus yang berpasangan. Bronkiolus paru-paru bercabang-cabang lagi, membentuk saluran-saluran halus. Saluran-saluran halus ini berakhir pada gelembung-gelembung halus atau gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Dinding alveolus sangat tipis namun elastis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Dinding alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, terdapat dua tahapan pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan eksternal atau pernapasan luar dan pernapasan internal atau pernapasan dalam. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran oksigen dari udara di dalam alveolus dengan karbon dioksida dalam kapiler darah. Sedangkan pernapasan internal yaitu pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Pada saat bernafas, oksigen akan masuk melalui organ hidung dan akan menuju paru-paru melalui faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Di dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus terdiri oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan yang kecil yang dinamakan ruangan alveolus. Dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler, kemudian diserap oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang awalnya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan didifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul ke ruang alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya melewati trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati hidung atau mulut. Selanjutnya terdapat dua fase pernafasan, yaitu yang pertama fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu proses oksigen masuk ke dalam tubuh, sedangkan fase ekspirasi yaitu proses karbon dioksida keluar tubuh. Dalam inspirasi dan ekspirasi melibatkan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut atau diafragma. Yang pertama itu pernapasan dada. Pernapasan dada disebut juga pernapasan tulang rusuk. Proses inspirasi diawali dengan berkontraksinya musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi berlangsung pada saat musculus intercostalis berelaksasi sehingga tulang rusuk turun kembali. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya pernapasan perut.
Mekanisme proses inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Diafragma merupakan sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua bagian, yaitu rongga perut dan rongga dada. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, terjadi pada saat otot diafragma berelaksasi, sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan pelengkungan tersebut mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik, sehingga udara keluar dari paru-paru. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan. Gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan yang pertama itu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan gangguan sistem pernapasan terutama disebabkan oleh asap rokok dan lingkungan yang buruk. Kanker ini disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronkiolus. Selanjutnya yang kedua ada asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan oksigen ke sel jaringan tubuh. Penyebabnya diantaranya karena penyumbatan saluran pernapasan oleh kelenjar limfa, terisinya alveolus oleh air sehingga oksigen sulit berdifusi, terisinya alveolus oleh cairan limfa karena penyakit pneumonia. Gangguan dan penyakit yang selanjutnya yaitu ada asma. Asma merupakan gangguan sistem pernapasan yang disebabkan reaksi alergi atau emosional. Asma bronkial disebabkan kontraksi otot-otot polos bronkiolus dengan sekresi lendir berlebihan, tetapi kontraksi alveoli tidak cukup sehingga penderita tidak dapat mengeluarkan udara secara normal. Bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi, pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius. Yang selanjutnya ada emfisema. Emfisema adalah penyakit pernapasan karena susunan dan fungsi alveolus yang abnormal. Emfisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat, karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Selanjutnya itu ada faringitis. Faringitis yaitu suatu peradangan akut yang menyerang tenggorokan atau faring yang disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu yang ditandai dengan nyeri tenggorokan pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Yang selanjutnya itu ada influenza. Influenza merupakan gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya mendadak berupa demam yang sering tinggi, nyeri otot, menggigil, nyeri kepala, anoreksia, sering disertai pilek, nyeri menelan, dan batuk kering. Berikutnya itu ada pneumonia, yaitu keadaan di mana alveoli terisi cairan. Biasanya disebabkan oleh zat kimia, bakteri, virus, protozoa, atau jamur. Gejalanya antara lain batuk berdahak dengan dahak kental dan berwarna kuning, sakit pada dada, dan sesak napas juga disertai demam tinggi. Selanjutnya itu ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai batang tahan asam atau BTA. Penyakit TBC biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk,
Dan pada anak-anak, sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. TBC dapat menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, kelenjar getah bening, dan lain-lain. Meskipun demikian, organ tubuh yang paling sering terkena yaitu paru-paru. Selanjutnya itu ada penyakit yang telah kita ketahui bersama yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak napas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah virus COVID-19 yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap di rumah. Demikianlah materi kita saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.